mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah dengan karomahnya para aulia yang ada di kota Demak ini. Tentunya kita menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa dan agama. Amin Allahumma amin. Untuk yang bertanya tadi, saya ingin jawab dulu berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu ulama Nusantara atau Kiai Haji Maimun Zubair. Nah ini itu kan potongan, jadi kalau mendengarkan dari awal nggak akan salah paham. Beliau menjelaskan begini, bahkan dalam ceramah itu Mbah Maimun memberikan nasihat kepada habaib waktu itu. Kebetulan saya sudah nonton videonya. Artinya beliau menegaskan kalau Anda itu Habib mengaku sebagai cucu Nabi, jangan kira di Nusantara itu juga banyak Habib. Wali Songo itu ya cucunya Nabi. Para ulama ini nasab dan keilmuannya sampai kepada Rasulullah kalau itu menggunakan istilah Habib. Nah itu biasanya kalau orang itu kan memframing, dipotong videonya seakan-akan Kiai Haji Maimun Zubair ini mengakui keabsahan habaib. Dan sebenarnya yang paling fundamental dalam hal ini bukan istilah habaibnya, tapi klan Ba'alawi atau Ba'alwi. Itu catat, karena kemarin ada waktu di Bandung ada orang yang ngomong, salah satu jamaah, Pak, kita ini kok menafikan nasabnya habaib kepada Kanjeng Nabi. Sementara buat apa kalau begitu kita baca sholawat syaraful anam, ada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib, gitu kan. Nah karena orang tidak punya ilmu, kalau orang paham di dalam syaraful anam yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barjangji, ya Habib di sana itu bukan untuk para habaib tapi untuk Kanjeng Nabi. Nah itu karena kebodohannya, tidak mau mondok, tidak mau belajar ilmu. Contoh kalau kita lihat dalam syair ya Habibi, ya Habibal Qalbi, itu bukan untuk para habaib tapi ditunjukkan kepada baginda Rasul. Justru karena klan Ba'alawi ini kepedean merasa dirinya sebagai duriyah Nabi, maka dicangkoklah nama habaib atau Habib. Habaib ini jama dari Habib. Begitu. Jadi perlu catatan penting ini. Yang punya istilah habaib sebagai duriyah Nabi ini adalah istilahnya klan Ba'alawi. Itu ya, dari Bani Alwi bin Ubaidillah. Bahkan dengan kalau kita main di luar sana, di luar negeri atau di Timur Tengah, itu udah biasa manggil Habib, ya Habibi ta'al, ya Habibi ta'al. Artinya kalimat Habib ini sebenarnya bukan mutlak untuk julukan seorang zuriyah Rasul. Maka ini sudah dijawab oleh Syekh Nawawi di dalam Syarah Uqudul Jen, fastilahul aktsar anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in idza kana dzakaron. Dan situ ada kebanyakan para ulama dan beberapa negara yang ada di seluruh dunia, mereka mengatakan bahwa dzurriyyah Nabi itu as-sayyid atau as-syarif. Itu istilahul aktsar. Maka kita jangan kena framing dengan potongan-potongan video. Justru pada waktu itu Kiai Haji Maimun Zubair menyatakan kalau istilah habaib itu diperuntukkan klan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi, di Indonesia juga banyak habibnya, termasuk Wali Songo. Tapi beliau adalah dari as-sayyid dan Asy-Syarif. Nah itu catat satu. Kemudian yang kedua, tadi ada yang bertanya, kalau kita membatalkan nasab dari klan Ba'alawi yang intisab kepada baginda Rasul, apakah Safinatun Najah itu harus ditinggalkan? Sulam Taufik itu harus ditinggalkan? Kemudian ada Nasoihud Diniyah harus ditinggalkan? Nah ini juga salah pola pikirnya. Tidak ada urusan sebenarnya antara keilmuan dengan nasab. Makanya diberikan solusi
oleh Syekh Nawawi karena karakteristik gerakan Ba'alawi ini ada sedikit-sedikit radikalnya. Safinah disyarahi oleh Syekh Nawawi, Sulam Taufik disyarahi oleh Syekh Nawawi, gak ada bedanya. Contoh begini, akang-akang ini kita adalah pengguna gadget. Produknya orang mana gadget itu? Jawab. Kan begitu. Artinya kita menafikan nasab itu bukan berarti ketika ada kalam-kalam yang baik, ketika ada makalah yang baik kemudian kita ingkari, tidak. Nah itu sebenarnya salah pemahaman kalau begitu. Makanya dulu Sayyidina Ali itu kenapa jangankan orang yang mengajarkan ilmu kan begitu, orang yang menunjukkan jalan aja dianggap sebagai guru. Artinya kita ini apalagi hidup zaman sekarang, banyak yang kita gunakan ini produk-produk yang sebenarnya bukan orang-orang muslim. Kenapa digunakan oleh kita? Karena bisa diambil manfaat. Urusan nasab tetap munqati'un abadan, kan begitu. Karena manusia itu terbagi dua, ada yang solih, ada yang fajir, gitu kan? Ada orang yang benar-benar punya perangaian yang baik, ada yang tidak. Itu harus dipahami. Makanya kalau di pesantren setelah mengkaji kitab Safinatun Najah, jenjangnya pasti kepada Kasyifatus saja, syarahnya yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Dan ini sebenarnya lagi penelitian juga. Banyak ternyata dari jauh-jauh hari, ratusan tahun yang lalu sebenarnya beberapa yang dianggap habaib oleh mereka justru bukan habib. Dia adalah As-Sayyid Asy-Syarif. Kemarin ada data juga penjelasan tentang Habib Luar Batang. Ternyata Habib Luar Batang ini diberikan marga Al-Idrus itu oleh Habib Utsman bin Yahya. Sebenarnya beliau adalah keturunan dari Tuan Abdul Qadir Jailani Al-Hasani beliau. Nah kebetulan kita memegang catatannya. Nah ini lagi diungkap oleh ulama-ulama Nusantara, oleh orang-orang yang berjuang agar supaya semua orang-orang yang berpengaruh di Nusantara ini tidak diklaim oleh para habaib. Karena bagaimanapun juga para habaib ini mereka pendatang. Jauh-jauh hari sebelum para habaib datang ke Indonesia, ulama-ulama kita ini sudah hebat, sudah mengajarkan ta'lim, kan begitu. Nah itu catatan ya. Jadi nggak perlu, sehingga yang harus difahami itu ini ada pembohongan besar. Makanya kalau seperti Pak Mujib sampai berani mengatakan alaihi laknatullah, itu sebenarnya bukan penghinaan. Itu adalah kata yang pas bagi orang-orang manidda'a ila ghairi abihi, kan begitu. Wa huwa ya'lam, makanya fa'alaihi haram fal jannatu haram. Sehingga ada kalimat la'natul itu sebenarnya kalimat hadis, bukan menghina. Karena sampai dini hari dari klan-klan Ba'alawi ini masih kekeh, belum ada yang mau mengakui hal tersebut, terus mendoktrin karena takut wibawanya berkurang. Padahal kalau orang normal sebenarnya andai kata ya, kalau benar dia orang solih, orang alim, ya tunjukkan dengan ilmu dan amalnya, tunjukkan dengan akhlakul karimahnya, kan begitu. Ketika orang tidak mengakui dia ada cucu Rasul, itu saya kira tidak akan mengurangi wibawanya kalau mereka sadar, gitu ya. Nah itu sebagai jawaban dari tadi yang ditanyakan. Jadi ketika menemukan video-video itu, kita jangan terkecoh dari potongan video di Snack ataupun di TikTok. Coba dengarkan yang utuhnya, gitu ya, dengarkan yang utuhnya.